Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Masih semangat untuk hari ini ya. Bagaimana kabarnya semua, Bu? Alhamdulillah kabar baik ya. Siap untuk menerima materi untuk hari ini ya. Jadi sebelum kita masuk kepada materi selanjutnya, kita bahas dulu materi yang bulan lalu ya Bu ya, yaitu tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Ibu-ibu masih ada yang ingat sesi ini membahas tentang apa? Iya, betul sekali. Di sesi ini kita membahas yang pertama tadi pengertian penyandang disabilitas. Yang kedua, hak-hak disabilitas. Yang ketiga, ragam dan tingkatan disabilitas. Dan yang keempat, pelayanan bagi penyandang disabilitas, serta yang terakhir adalah pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di masyarakat. Jadi inti utama yang perlu kita ingat dalam modul ini adalah bahwasanya bagaimana kita menerima kondisi kedisabilitasan ini ya. Kita tidak boleh memikirkan bahwa hal ini adalah suatu bentuk ujian bagi kita. Anggap ini adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa yang dititipkan oleh Allah kepada kita ya ibu-ibu ya. Iya, jadi kita masuk kepada sesi selanjutnya, yaitu pentingnya kesejahteraan lanjut usia. Di sini ibu-ibu semua di rumah tinggal bersama siapa ya? Iya, bersama suami, terus anak, neneknya. Ada neneknya juga ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi adalah lansia. Nenek-nenek itu sudah termasuk lansia nggak sih Bu? Iya betul. Sesuai dengan teori ya. Atas ini ada, coba saya bacakan dulu di sini. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 disebutkan bahwasanya lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Namun, lansia mendapat bantuan PKH itu harus berusia di atas 70 tahun. Nah, itu untuk lansia ya. Jadi, di dalam lansia ini ada beberapa lansia ternyata ya. Yang pertama adalah lansia yang produktif dan lansia yang tidak produktif. Dikatakan lansia produktif ini adalah yang masih bisa menghidupi diri sendiri ya. Yang tidak produktif itu yang sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri dan tergantung kepada saudara terdekatnya mungkin atau orang lain ya. Saya kira itu untuk pengertian lansia. Jadi setelah kita paham mengenai pengertian lansia, kita masuk ke dalam memahami lansia. Setelah kita tahu lansia itu siapa, tadi kan sudah saya bilang bahwa lansia itu adalah menurut Undang-Undang Nomor 13 adalah yang berusia 60 tahun ke atas. Tetapi yang mendapat bantuan PKH itu harus kategorinya 70 tahun ke atas ya. Setelah kita tahu lansia itu siapa, kita masuk kepada cara memahami lansia ya. Kita perlu memahami keberadaan lansia ini. Kadang memang lansia ini ada sifatnya yang menjengkelkan ya. Kadang dia bersifat seperti anak-anak, kadang bersifat pemalas. Kita harus memahami itu dulu ya sebagai keluarga terdekatnya. Hal-hal yang dilakukan dalam memahami lansia ini yang pertama adalah kondisi dan permasalahan umum lansia. Mengetahui kondisi dan permasalahan umum lansia ya. Masalah lansia ini ada 3 juga ya ibu yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah masalah fisik, psikis, dan spiritual. Kita harus mengetahui masalah ini dulu ya. Misalnya seperti masalah fisik. Pada fase ini perubahan organ lansia menyebabkan terjadinya perubahan suhu tubuh, gangguan gerakan. Misalnya kan apabila kita jangan jengkel, apabila ada lansia yang geraknya lambat, memang itulah lansia Bu, karena memang ada perubahan dari segi fisik. Dari segi psikis mungkin dia menjadi agak lebih pemarah, agresif
adalah kondisi di mana lansia itu terjadi. Dan selanjutnya adalah spiritual. Mungkin ada beberapa lansia ketika sudah masuk di fase lansia, dia akan menjadi jarang sekali beribadah. Nah, tugas kita di sini sebagai keluarga terdekat adalah ajak dia, bimbing dia, karena dalam fase ini tanpa bisa kita pungkiri, lansia ini sudah kembali dia ke fase anak-anak ya. Kita yang membimbing dia ya, itu dalam memahami kondisi dan permasalahan umum lansia. Selanjutnya adalah prinsip melayani lansia. Ada 3 prinsip. Ada beberapa prinsip dalam melayani lansia. Ya, seperti yang pertama adalah jangan memberikan cap atau stigma kepada lansia. Misalkan kita mengatakan, "Hei nenek tua," itu tidak boleh ya, karena memang dia sudah lansia dan dia sudah menua. Jangan memberikan cap atau stigma kepadanya. Jangan sesekali memanggil, misalnya langsung memanggil namanya ya. Walaupun dia sudah lansia, dia sudah banyak perubahan seperti anak-anak, kita tidak boleh menganggap bahwa dia itu tidak tahu apa-apa. Dia itu adalah keluarga kita. Seperti kata pepatah mengatakan bahwa berbuat baiklah, maka yang kamu dapat juga akan baik. Karena suatu saat kita itu akan menjadi lansia juga ya ibu-ibu. Kita harus berbuat baik kepada lansia, dan bagaimana caranya dia agar hidup dengan bahagia. Yang kedua adalah prinsip melayani lansia. Oh sudah ya tadi ya, maaf. Yang ketiga adalah cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Terkadang seperti yang saya bilang tadi, ada memang ketika dia sudah memasuki fase lansia, dia agak lebih sulit untuk dipahami, sulit untuk dimengerti. Banyak perilakunya yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi cara menghadapinya adalah tetap menghormati dan menghargai lansia tersebut. Sabar dan ikhlas dalam menjaganya, karena suatu saat nanti kita akan juga dijaga oleh anak kita dalam fase seperti itu ya. Yang ketiga adalah cara menghadapi. Yang keempat adalah tipe lansia. Ya. Di sini ada beberapa tipe lansia. Yang pertama adalah tipe yang bijaksana. Walaupun sudah masuk lansia, ada dia yang tetap bijaksana. Yang kedua adalah tipe mandiri. Walaupun dia sudah lansia, dia ingin menghidupi dirinya sendiri. Dia ingin tidak menyusahkan orang lain. Ada memang lansia yang berpikiran seperti itu. Ada tipe tidak puas. Tipe tidak puas ini apa-apa saja yang diberikan dia tidak puas. Ada saja mengganjal di hatinya ya. Yang terakhir adalah tipe pasrah dan bingung. Misalnya dia tidak bisa menentukan arah hidupnya lagi. Lebih pada pasrah dia tidak bersemangat lagi dalam menghadapi hidup. Ya, yang selanjutnya adalah kekerasan dan penelantaran terhadap lansia. Bukan hanya kepada anak, kekerasan ini juga sering terjadi kepada lansia ya. Kebanyakan kekerasan ini dilakukan oleh orang-orang terdekat, misalnya cucu, menantu. Jangan sampai hal ini terjadi ya Bu ya. Kekerasan kepada lansia ini ada beberapa juga bagiannya. Yang pertama adalah kekerasan fisik, misalnya seperti mencubit ya, seperti melukai fisik hingga cacat, mendorong ya. Sedangkan verbal adalah kata-kata kita, kata-kata sehari-hari kita yang menyakiti dia ya. Yang ketiga adalah emosi, yaitu sifat yang menunjukkan rasa tidak nyaman bahkan trauma. Jangan sesekali membuat lansia itu merasa trauma. Yang keempat adalah finansial. Finansial ini berhubungan dengan uang ya. Di sini dikatakan bahwa jangan memanfaatkan uang lansia tanpa pengetahuannya ya. Kita tetap harus berdiskusi dengan dia walaupun dia sudah lansia. Diskusikan masalah finansial kita dengan lansia tersebut dan bagaimana cara menyelesaikannya. Jangan mengambil keputusan sendiri ya. Itu dia cara-cara memahami lansia. Sekarang kita masuk kepada upaya peningkatan kualitas kesejahteraan lansia. Di sini walaupun sudah lansia, ada upaya yang kita lakukan untuk kesejahteraan lansia tersebut. Ya, yang pertama adalah yang paling dekat ini, yaitu peran keluarga. Keluarga di sini berperan
memenuhi kebutuhan biologi, kebutuhan psikososialisasi dan spiritual. Sementara untuk peran masyarakat adalah memiliki peran menjalin kerjasama yang baik, sedangkan pemerintah adalah meningkatkan kesehatan lanjut usia. Misalnya di dalam puskesmas kita buat ada khusus perawatan untuk lansia. Jika memungkinkan dia gunakan juga dia home visit untuk mengunjungi lansia tersebut. Oke ibu-ibu, materinya sudah saya sampaikan semua. Ada yang kira-kira kurang paham? Oh tidak ya. Jadi saya simpulkannya, kita bungkus. Jadi di sini tadi yang perlu kita ingat adalah bahwa lansia itu adalah gambaran kita di masa depan. Ya, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Kita nanti juga akan menjadi lansia. Ketika itu terjadi kepada kita, apabila kita berbuat baik sebelumnya, maka kemungkinan besar anak kita akan merawat kita dengan baik juga di masa yang akan datang. Saya kira hanya itu saja untuk sesi ini, pentingnya kesejahteraan lanjut usia ya. Apabila ada kata-kata yang kurang salah atau yang kurang tepat di hati ibu-ibu semua, saya mohon maaf ya. Jadi untuk pertemuan bulan depan kita lakukan di rumah Ibu Susi ya. Semoga ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi ibu-ibu semua dan diterapkan di dalam rumah masing-masing terlebih dahulu, baru di lingkungan sekitar. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.